Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, segenap wali murid yang saya hormati, dan anak-anakku sekalian yang Ibu cintai. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, bukan anak bisa memperagakan. Nanti kalau Bapak Ibu di kelas menanyakan kabar, jawabnya apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Baik anak-anak ya, nanti dicoba dan dilaksanakan ketika ada di kelas. Baiklah anak-anak sekalian dan Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, pada pagi hari ini seyogianya yang mengisi materi adalah Ibu Ketua Bidang Pendidikan Yayasan Al-Amin. Namun karena ada tugas yang bersamaan di kantor Kemenak, sehingga Ibunda Hajah Umi tidak bisa mengisi materi pada pagi hari ini. Namun demikian, akan coba Ibu gantikan dengan mengisi materi karakter senyum, salam, sapa, dan PHBS. Kemudian dilanjut dengan cara mencuci tangan yang benar. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran dimulai, yuk kita yel-yel dulu. Anak-anak mungkin ketika di TK kemarin, ayah-ayahnya beda anak-anak ya. Kalian sekarang kan sudah kelas 1, sehingga anak-anak harus bisa mengikuti kegiatan-kegiatan pembelajaran yang ada di kelas 1. Ayo, yang belum duduk yang bagus itu ya. Sudah bangun toh? Tadi materi yang telah disampaikan oleh Pak Yuri alhamdulillah sudah selesai. Kalian dijelaskan, dikenalkan dengan lingkungan-lingkungan yang ada di MI Al-Amin. Dan alhamdulillah juga Bapak Yuri sudah membimbing kalian untuk beristighfar, untuk melakukan zikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada waktu masa pandemi ini. Mudah-mudahan keluarga kita, teman kita, sahabat kita yang pada pagi hari ini sedang menderita sakit, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Baiklah anak-anak, kita mulai jalan-jalannya ya. Pertama, nanti kalau ibu menyampaikan kata-kata madrasah, anak-anak menjawab hebat. Yang kedua, kalau ibu mengatakan kata madrasah, jawabannya adalah bermartabat. Oke, bisa dicoba? Iya, baiklah. Madrasah hebat, madrasah bermartabat. Bisa anak-anak? Iya, kita coba sekali lagi. Madrasah hebat, madrasah bermartabat. Oke, nanti ketika kalian sudah memasuki sekolah di masa new normal nanti akan kita terapkan lagi bersama Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas kalian. Baiklah anak-anak sekalian, kalian pada jam kedua ini akan mendapatkan materi tentang salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Hal-hal yang ibu sampaikan tadi anak-anak merupakan karakter atau sikap yang baik yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang disebut dengan 5S. Salam yang pertama. Anak-anak tahu salamnya orang muslim? Iya, ketika di TK kemarin kalian kan sudah diajarkan. Salamnya bunyinya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian anak-anak yang mendengar diwajibkan menjawab dengan kata-kata Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian kalau di luar muslim bagaimana anak-anak? Bisa dengan kata-kata selamat pagi, selamat siang, selamat sore, tergantung kapan kita bertemu dengan orang tersebut. Kemudian yang kedua adalah sapa. Ketika kalian berada di sekolah nanti, kalian harus mempunyai sikap
yang baik saling menyapa antara teman yang satu dengan teman yang lainnya, antara kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, 5, dan 6 harus saling kenal. Kalau sudah saling kenal, kalau ketemu saling menyapa. Itu kita sesama saudara seperti itu, saling menyapa. Jadi ketika ketemu jangan malah sembunyi. Kadang ibu guru sering menjumpai anak-anak itu ketemu di jalan atau di pasar senggol gitu sama bu guru, enggak nyapa tapi malah sembunyi di balik ibunya. Nah, itu kurang baik anak-anak. Ya, anak-anak harus belajar berani menyapa pada bapak ibu guru, kepada teman-teman yang ditemuinya. Nah, kemudian yang ketiga adalah senyum. Anak-anak sekalian, ketika kita mengawali sesuatu dengan senyum, tentunya hasilnya akan beda dengan kita mengerjakan sesuatu dengan menggerutu. Tahu menggerutu anak-anak? Menggundel kan itu ya. Jadi kalian ketika mengerjakan sesuatu dengan senyum, hasilnya akan lebih bagus. Makanya senyum ini dianjurkan bagi orang atau orang Islam khususnya. Karena kata Pak Haji Haikal, senyum itu merupakan sedekah. Sedekah yang paling murah yang bisa kita lakukan anak-anak adalah senyum. Jadi kalian nanti ketika berangkat ke sekolah jangan sampai mukanya ditekuk, senyumnya nggak ada, ya. Jadi senyum, kalau perlu senyum 4 cm. Tetapi jangan salah, nanti senyum-senyum terus di jalan ya. Nanti kalau senyum-senyum terus kayak Sumi. Nah, seperti itu anak-anak ya. Jadi senyum. Jadi dalam artian senyum ini adalah untuk karakter atau kebiasaan yang baik ketika kita bergaul dengan orang lain. Yang keempat adalah sopan. Jadi sopan santun ini anak-anak yang keempat dan kelima ini satu rangkaian ya. Sopan itu ketika bertutur kata itu baik, tidak keras. Kemudian kalau manggil temennya kalian juga jauh keras-keras, nah itu tidak baik. Sopan di sini mungkin ketika ketemu dengan bapak atau ibu guru, atau ketika anak-anak lewat ada bapak ibu guru yang sedang duduk di situ, atau ada orang tua kita yang sedang duduk, kalian hendaknya berjalan dengan sopan dengan mengatakan permisi. Kalau perlu sambil membungkukkan badan. Santun artinya terhadap orang yang kecil, orang yang besar, orang yang dewasa, yang tua dari kita selalu santun. Jika kita lemah lembut, kemudian andap asor kalau orang Jawa, merendah seperti itu ya. Jadi tidak sungkan atau angkuh. Itulah 5S yang akan kita laksanakan nanti di sekolah kita, dan sekaligus harapan ibu bisa diterapkan di rumah masing-masing, yaitu yang pertama salam, yang kedua sapa, yang ketiga senyum, keempat sopan, yang kelima adalah santun. Itu anak-anak ya, karakter 5S yang baik yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah PHBS. PHBS ini juga termasuk perilaku baik anak-anak. Tahu PHBS, pembiasaan hidup bersih di sekolah. Yang pertama adalah mencuci tangan dengan sabun, dilakukan sebelum dan sesudah makan. Jadi ketika kalian akan makan dan minum, hendaklah mencuci tangan dengan sabun terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah mengkonsumsi makanan atau jajanan yang sehat. Jadi ketika anak-anak belanja di warung atau di toko, dilihat-lihat anak-anak ya kebersihannya, kemudian bahan yang dibuatnya seperti apa, kan itu ya. Hindari makan makanan yang terlalu pedas, sausnya banyak, yang saus-saus murah yang buatan dari warung-warung itu ya, itu hindari. Kemudian juga makanan yang terlalu manis, jangan sering-sering ya.
Kemudian yang ketiga adalah olahraga yang teratur. Olahraga yang teratur. Jadi ketika kalian itu belum masuk ke sekolah, apalagi di masa pandemi ini, usahakan setiap hari ada olahraga. Paling tidak olahraga kecil anak-anak, jalan dari rumah sampai di kampnya itu, habis itu balik lagi, atau gerakan-gerakan yang ringan sebelum kalian melakukan aktivitas sebelum mandi atau dilanjutkan dengan belajar. Kemudian yang keempat adalah menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Jadi ketika kalian di rumah itu jamban anak-anak, toilet, WC-nya itu ya, tempat mandinya itu yang dibersihkan, dibantu ibunya membersihkan toilet kamar mandinya. Jangan hanya maunya pakai aja ya, bersihkan juga, dibantu bapak ibunya untuk membersihkan toiletnya, sehingga ketika kita memakai toilet itu dalam keadaan bersih dan sehat ya. Kemudian kalau di sekolah, ketika kalian ke toilet, ketika melakukan buang air, baik buang air besar maupun kecil, jangan lupa disiram yang banyak sampai bersih. Jangan sampai dibiarkan di klosetnya tanpa disiram ya, gitu. Kemudian kebiasaan baik yang kelima yaitu memberantas jentik-jentik nyamuk. Nah, itu juga kebiasaan baik. Kalau sekarang sedang di rumah ya, dibersihin rumahnya itu. Kalau buang sampah ya buang pada tempatnya. Jangan sampai kalian hidupnya tidak mencerminkan hidup bersih. Jadi buang sampahnya sembarangan. Kemudian air mandinya itu, misalkan air mandinya pakai bak, tidak ditutupin, dibiarkan berhari-hari, itu akan terjadi jentik-jentik nyamuk yang di sana. Termasuk kaleng-kaleng yang di sekitar rumah ya, itu usahakan tidak ada genangan air, dibuatkan atau dikubur. Baiklah anak-anak, yang keenam adalah tidak merokok baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Jadi kalian yang masih kecil-kecil ini ya, tidak dibenarkan untuk mencoba-coba merokok baik itu di sekolah maupun di rumah, karena itu membuat kesehatan tidak baik. Yang ketujuh adalah membuang sampah pada tempatnya. Ini terkait dengan yang ketiga tadi ya, termasuk juga membersihkan jamban sebagainya, termasuk membersihkan sampah ini di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedelapan yaitu melakukan kerja bakti bersama. Apa itu kerja bakti anak-anak? Kerja bakti itu kerja bersama-sama yang dilakukan baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Nah, karena kalian sudah sebagai siswa MI Al-Amin, berarti nanti yang dimaksud kerja bakti di sini adalah kerja bakti di lingkungan sekolah dalam rangka menciptakan lingkungan sekolah sehat. Kemudian kapan waktunya cuci tangan anak-anak? Nah, ketika kita sudah melakukan kebiasaan hidup bersih di sekolah dan diajarin cuci tangan, kapan waktunya? Nanti akan ada anak-anak peragaan cuci tangannya. Waktunya cuci tangan itu dilakukan yang pertama sebelum makan, kemudian setelah makan, kemudian yang kedua ketika kita akan menggendong adik bayi, kemudian yang ketiga ketika kita akan melakukan sesuatu tapi selesai menceboki bayi, misalkan ibunya selesai mencebokin bayi, itu cuci tangan yang bersih. Kemudian yang selanjutnya yaitu mencuci tangan sebelum menyiapkan makanan. Ini khusus bagi ibu-ibu ya, termasuk anak-anak juga, kan anak yang kelas 4, 5, 6 kalau sudah bisa menyiapkan makanan sendiri. Jadi jangan lupa ketika mau menyiapkan makanan mencuci tangan dengan sabun. Apalagi di masa-masa pandemi ini, di masa ada corona ini, anak-anak harus benar-benar menjaga kesehatan, menjaga diri agar tidak terjadi penularan COVID. Kemarin
kemarin seperti yang disampaikan oleh Bu Dokter, ada 5M. Ayo, anak-anak ingat enggak itu? Ayo, masih ingat 5M-nya? Iya, yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat, ayo apa enggak? Yang keempat apa? Nah, nanti dilihat lagi ya, habis menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan ketika anak-anak berada di rumah maupun di sekolah. Makanya kenapa sekarang kita belum boleh masuk, karena COVID-nya masih tinggi dan untuk mengurangi penularan. Makanya juga sekarang sedang terjadi PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari ini. Apa ada itu untuk mengurangi penularan COVID-19. Baiklah anak-anak sekalian, sekarang akan kita tayangkan video tentang mencuci tangan yang baik dan benar menurut kesehatan. Mungkin kalau anak-anak yang kemarin sudah kelas 1, 2, 3, 4 tahun kemarin pernah diajarkan dari Dinas Kesehatan Tabanan cara ya, ada 7 langkah cara mencuci tangan yang baik dan benar. Baiklah, selamat menonton tayangan mencuci tangan yang baik dan benar. Tahu nggak sih, jutaan kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Baiklah anak-anak, bagaimana setelah kalian menonton tayangan mencuci tangan tadi? Sudah bisa? Iya, Caca udah bisa? Iya, nanti dipelajari lagi di rumah dengan bundanya ya Caca. Iya, termasuk si anak-anak yang lainnya. Silahkan belajar mencuci tangan yang benar bersama ayah ibu di rumah. Mungkin dari ibu materi hari ini kami cukupkan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Akhir kata dari Bunda, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.